Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Welcome to my. Oke, di pertemuan kali ini saya kembali lagi akan menyapa kalian semua dengan berita-berita yang baru saja viral di media sosial, teman-teman. Langsung saja tanpa berlama-lama kita ke berita yang pertama. Nah, jadi di sini ada berita yang datang dari daerah Depok, teman-teman. Yang dimana di sini ada salah satu pemilik daycare ya, atau pemerhati anak atau penitipan anak atau tempatnya anak-anak bermain ketika ibu-ibunya itu sedang bekerja, teman-teman. Langsung saja beritanya seperti ini. Pemilik daycare di Depok ditangkap dan jadi tersangka penganiayaan balita. Jadi perkembangan kasus penganiayaan balita di daycare kawasan Kota Depok sebelumnya, pemilik penitipan anak tersebut sudah ditangkap polisi. Perempuan itu juga sudah menjadi tersangka penganiaya balita. Inisial perempuan pemilik daycare WSI di Harjamukti Kota Depok itu adalah MI. Penangkapan MI dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Tanpa perlawanan, MI ditangkap di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Wanita yang juga dikenal sebagai influencer parenting itu mendekam di kantor polisi Polres Metro Depok, teman-teman. Nah, jadi sini lucu ya, karena sebenarnya si MI ini adalah influencer parenting, teman-teman. Yang dimana parenting ini biasanya itu ada kegiatan-kegiatan seperti seminar, kemudian kegiatan tentang ya pokoknya tentang bagaimana caranya mendidik anak, teman-teman, atau bagaimana caranya orang tua itu memperlakukan anak dan lain sebagainya. Pokoknya tentang keluarga, teman-teman, karena parenting kita sebagai orang tua terhadap anak gitu ya. Skill-skillnya itu ditunjukkan atau bagaimana nanti penyikapan ibu-ibu terhadap anaknya, teman-teman. Tapi anehnya ketika dia ini sudah memiliki daycare, kenapa kok malah bahasanya itu dia menganiaya, teman-teman. Padahal sebenarnya dia itu ditiru loh, dia itu adalah seorang parenting tersebut. Jadi ibu-ibu itu banyak yang berkiblat dengannya. Tapi kenapa kok ketika dia perlakuannya di daycare-nya itu malah seperti itu, teman-teman. MI ditangkap di rumahnya dalam kondisi baik. Sekarang sudah berada di Polres Metro Depok. Ditangkap oleh Satreskrim Polres Depok dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim yang bernama Kompol Suardi Jumaing. Gelar perkara sudah dilakukan, MI sudah menyandang status tersangka. Kasus viral ini sudah disidik, 4 orang saksi sudah diperiksa. Jadi kasus ini sudah naik penyidikan tadi sore katanya, terus kita melakukan penangkapan. Penangkapan ini tentu sudah ada penetapan tersangkanya, kata Bapak Kombes Arya Pardana. MI juga mengakui perbuatannya. Penganiayaan balita yang dititipkan di daycare-nya tersebut diketahui setelah orang tua korban melihat rekaman CCTV. Nah, jadi di sini buat ibu-ibu khususnya atau orang tua yang menitipkan anak di daycare di kotanya masing-masing, itu kan biasanya harusnya itu daycare-nya itu ada CCTV-nya, teman-teman, yang dimana nanti apabila anak-anak ibu-ibu, anak-anak Anda semua itu ketika pulang atau kalian jemput gitu ya, terus ada lebam-lebam atau mungkin nangis terus atau mungkin merasa kesakitan, itu kalau misalnya daycare-nya itu ada CCTV-nya, ibu-ibu bisa membuktikan atau minta rekaman dari CCTV tersebut. Kenapa anaknya kok bisa seperti ini, terus tadi diberlakukan seperti apa gitu ya. Kalau misalnya daycare-nya itu nggak ada CCTV-nya, terus kemudian ibu-ibu itu membawa pulang anaknya kembali, tapi anaknya itu aneh, ibu-ibu nggak bisa punya bukti, karena ya mau dibuktikan dari mana? Paling cuma marah-marah kepada pemilik daycare-nya gitu ya. Tapi kalau daycare-nya itu ada CCTV-nya, ibu-ibu bisa minta rekaman dari CCTV tersebut sebagai pembuktiannya. Jadi pemilik dari daycare itu mengakui katanya bahwa dalam CCTV itu adalah dirinya. Jadi tidak menyangkal melakukan kekerasan terhadap balita ini. Jadi ibu ini mengakui ya, teman-teman, bahwasanya yang ada di dalam CCTV itu adalah dia. Polisi kini mendalami kemungkinan adanya korban lain penganiayaan di daycare milik MI tersebut.
Polisi juga akan menggandeng ahli informasi dan teknologi atau IT untuk menganalisis video penganiayaan balita. Nah, jadi di sini saya tekankan lagi bahwasanya ibu-ibu di luar sana, buat Anda semua yang ingin menitipkan anak, kalau bisa yang track recordnya itu ada gitu ya teman-teman, bahwasanya daycare-nya itu baik, ada CCTV-nya, orang-orangnya berpengalaman dan lain sebagainya. Terutama banyak tetangga-tetangga yang bicara bahwa di sini loh apik gitu loh, di sini loh baik gitu loh, di sini loh terjamin gitu loh. Jadi ibu-ibu itu kalau misalnya sudah ngerumpi gitu ya, yang diomongin pasti seperti itu. Kalau di kota mungkin, kalau di desa ya mungkin ya istri Pak RT lah, ya selingkuhan itulah, ya ini nikah lagi lah pasti di situ. Oke, lanjut ke berita yang kedua. Warga Kuta Mandalika digegerkan dengan penemuan mayat bayi yang terkubur di kebun warga. Kita lanjutkan, Lur. Warga Kota Mandalika dihebohkan dengan penemuan mayat bayi dalam kondisi mengenaskan di Dusun Merendeng, Desa Kota Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan pantauan, mayat bayi tersebut tampak dikubur dengan hanya memperlihatkan kaki dan paha korban. Mayat bayi tersebut juga sudah membusuk yang ditandai dengan warna biru dan dikelilingi banyak lalat. Kepala Dusun Merendeng, Supriyadi, mengatakan mayat pertama kali ditemukan oleh Juna alias Ahmad Jana yang sedang mencari pakan rumput untuk sapinya. Nah, sekitar jam 10 waktu Indonesia Tengah, pakan sapinya sudah dapat. Kebetulan di sana ada pohon jeruk purut atau munte bahasa Sasaknya. Rencananya dia mau ngambil daunnya untuk buat sambal serbuk katanya. Saat dia mengambil daun jeruk purut, Ahmad Jana mendengar bunyi lalat hijau yang berterbangan. Akhirnya Ahmad Jana penasaran dan berusaha untuk membongkar sebuah batu tempat lalat hijau tersebut. Akhirnya dia periksa terus pundukan tanah tersebut. Tahu-taunya ada bayi terlihat baru lahir. Akhirnya dia lari pulang ke rumahnya. TKP dari rumahnya sekitar 300 meter dan kemudian diberitakan kepada warga setempat. Nah, di sini kalau urusannya sama bayi ya teman-teman, gimana ya? Kita kan biasanya banyak ya orang-orang yang ingin mendapatkan momongan gitu ya. Terus kemudian pokoknya banyak lah di luar sana itu. Tapi ini bayinya malah dibuang teman-teman. Nah, ini bukannya suuzon ya, bukannya menduga-duga yang nggak benar. Mungkin ini anaknya adalah korban dari hubungan gelap gitu ya, dari kecelakaan gitu ya, tanpa ada ikatan pernikahan, kemudian hamil, kemudian melahirkan. Akhirnya karena kelahiran dari bayi tersebut tidak diinginkan oleh orang tuanya gitu ya, akhirnya ya udah dibunuh atau mungkin langsung ya naudzubillah ya dikubur hidup-hidup teman-teman. Nah, jadi kronologinya itu ada Mas Juna ya, ini namanya itu Ahmad Jana atau panggilannya itu Juna. Dia sedang mencari rumput ya, kalau bahasa Jawanya itu ngarit teman-teman, ngarit untuk sapinya. Sekitar jam 10 itu sebenarnya sudah dapat pakan rumputnya atau pakan sapinya ya teman-teman, pakan rumput buat sapinya gitu ya. Nah, terus sebenarnya sudah selesai, dia itu pengen ngambil daun jeruk purut yang ada di sekitar tersebut. Kemudian ketika mau ngambil gitu ya, ada gundukan tanah yang dimana gundukan tanah itu dikelilingi oleh lalat hijau. Nah, kalau di tempatku ya, lalat hijau itu biasanya bergerumbul gitu ya, atau berkerumun di tempat-tempat yang berbau busuk gitu ya teman-teman, atau ya sedikit berbau bangkai gitu ya. Akhirnya sama Mas Juna ini dikorek-korek gitu teman-teman, dilihat gundukan tanah itu apa. Ternyata ketika ada batu dibuka, ternyata ada mayat bayi tersebut yang dimana kondisinya sudah meninggal teman-teman. Akhirnya Mas Juna kemudian menelpon Kadus Merendeng, Supriyadi, memberitahu ada penemuan mayat. Kemudian Supriyadi juga menelpon Kanit Reserse Polsek kawasan Mandalika untuk terjun ke lokasi penemuan mayat. Mas Juna ini bersamaan dengan Kanit Reserse Polsek Mandalika, Pak Putu, ke lokasi dan juga ditemani oleh Pak Supriyadi. Menurut Bapak Supriyadi, mayat tersebut merupakan bayi baru lahir dengan galian tempat dikuburkannya sekitar 20 cm. Ini identiknya seorang mayat gitu ya teman-teman, atau mayat itu biasanya dikubur dengan
tanah yang dalamnya itu sekitar 2 meter teman-teman. Ini bayi baru lahir dikubur dengan hanya kedalaman 20 cm. Bayangin aja, nggak sampai satu penggaris gitu. Penggaris biasanya 30 cm. Mayat bayi tersebut kemudian diangkat oleh tim Inavis dan dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Pihaknya menduga mayat bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap. Nah lah ini hubungan gelap ya teman-teman. Ya Allah. Nah jadi di sini buat teman-teman semua ya, kalau usahakan nikah dulu lah sebelum gimana ya bahasanya, atau ketika ingin mempunyai anak gitu ya, atau ingin berhubungan gitu ya, usahakan nikah dulu ya. Nanti kalau misalnya seperti ini ya kalian juga yang repot gitu ya. Terus kasihan juga bayinya. Okelah, kita doakan buat dedek bayi ya, semoga tenang di alam sana, dan ini kayaknya langsung diangkat oleh Tuhan ke surga ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu berita yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini teman-teman. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, coret-coret di kolom komentar, dan juga share kepada teman-teman kalian, supaya nanti tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. See you in the next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my